Na, 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 na. Oke, selamat pagi. Nah, pagi ini saya mau wawancara Bapak Kepala Sekolah SMK Kehutanan Bakti Rimba. Ada apa sih di SMK Kehutanan itu? Gimana prospek lulusannya ke depan? Bagaimana sekolahannya? Apa prestasi sekolahnya? Dan yang jelas, SMK ini ada di Bogor. Nah, kita coba tanya-tanya lah itu. Kita orek-orek meskipun sambil ngobrol. Nah, dia ini adalah Bapak Ribai Eshut MSI, S1-nya di Unila Lampung, S2-nya di IPB Bogor. Kebetulan S2-nya teman sekelas, bro. Coba lihat videonya ya. Dan saya akan nyiapin baju dulu nih, biar sedikit rapi lah. Masa sama pakai kaos oblong ini. Oke, lihat videonya ya. Nah, ini SMK Kehutanan Bakti Rimba Bogor, adanya di sekitar Laladon ini ya. SMK Kehutanan Bakti Rimba Bogor. Nah, ini ya. Cong, sana Cong. Di sana coba. Awas jatuh. Sini dong. Lihat sini dong. Oke. Nah, ini jalan menuju SMK Bakti Rimba. Ini ada masjidnya ya. Itu dari jalan baru itu. Dan meluruh Laladon ke sini dia. SMK Kehutanan Bakti Rimba. Nah, sini ya. Airi duluan ya? Enggak. Iya. Awas motor jangan di tengah. Ini SMK Kehutanan Bakti Rimba. Ya, ini view Gunung Salak nih ke sini. Ini SMK-nya ya, ada warung, ada pos satpam dan lain-lain. Ini apa ini? Nah, ini ya. Iya, di rumah kan beberapa bulan nggak kemana-mana. Iya, aku tuh mau coba-coba kan bikin video lah. Jangan cuman artis doang kan yang bikin video, kita juga nyoba-nyoba lah. Betul. Apalagi yang edukatif gitu kan? Oh, iya. Di antaranya mau wawancarai orang-orang penting lah, kayak Kepsek dan lain-lain kan mantap lah itu. Kalau orang nggak penting. Wah, enggak lah. Seperti itu. Sekarang di mana? Di rumah di mana itu? Saya kebetulan sekarang di rumah orang tua, mertua. Oh iya. Lagi silaturahmi. Iya. Sekolah kan. Pinang-pinang aja. Sekolah produktif, betul. Nah itu. Belum sibuk Mas Rudi ya? Belum lah, tapi baru mulai ini kan, kayak audit itu online. Asalnya kan harus ke lapangan, sekarang online gitu aja. Saya lihat juga bisnis ini lahan sekarang. Itu bukan bisnis, itu gara-gara lockdown ketekan, akhirnya kita harus ada yang dikeluarin lah. Iya. Mas bisnis lah ya. Apa yang ada kan ya kita usahakan aja. Betul. Siap. Nah, ya kita coba ini aja lah. Sebenarnya settingnya kan ngobrol aja ini tuh. Setelah kita lihat kan SMK ini, SMK Kehutanan Bakti Rimba, udah berjalan dari kapan? 2013 kalau nggak salah ya? Kita berjalan dari 2013, betul. Jadi 7 tahun berjalan ya. Iya, udah mantap lah itu. Dari awal juga Pak Rudi berjalan. Iya.
Nah, sebenarnya kan SMK Kehutanan ini termasuk jarang gitu kan di Indonesia ini kan. Jadi kalau jarang begini, mungkin orang dengernya pun nggak familiar gitu kan. Nah itu di kita kan ada berapa? Ada 5 kan ya? Apa aja itu SMK Kadipaten? Di Indonesia kalau di bawah Kementerian LHK itu ada 5. Tapi kalau digabungkan dengan yang negeri, swasta itu ada 33, Pak Rundi. Ada berapa? Se-Indonesia. Ada 23? 33. Oh, 33. Negeri berapa? Yang terdaftar di negeri ada 5. 5. Yang di bawah. Iya, kayak gitu. Nah, itu setelah berdiri 7 tahun itu, kayaknya kan sudah ada lah prestasi-prestasi dan lain-lain gitu kan. Ya, yang sudah lulus berapa orang ya kira-kira? Wah, ini aku nanya-nanya angka gini bikin pusing juga sebenarnya. Iya, kalau yang sudah lulus kan kita 6 angkatan kan ya? 6 angkatan lah ya? Iya, 6 angkatan. Jadi apa dari 2013 berarti sudah ada 6 angkatan ya. Betul ya, 6 angkatan ya? Iya. Nah, kalau yang tahun lalu yang lulus ada 50. Rata-rata lulusan tiap tahun itu berkisar antara 40 sampai dengan 58 lah. Jadi sekitar 200 lebih lah yang sudah lulus dari sekolah SMK Kehutanan. Betul. Ya, karena aku seringnya lihat dari luar, makanya ya sudahlah. Tidak tahu pasti ini angka-angka gitu kan. Yang jelas semakin sini kan semakin bagus kan. 200 lebih. Nggak kerasa itu. Kemudian sering juga itu pas kita jalan-jalan kemana, ke mall kah, ke pasar kemana, kadang ada yang nyapa, Pak Rudi gitu ya. Wah, mungkin kepala sekolah juga dipanggil Pak Rima ya. Ternyata siswa kita. Saya pernah punya pengalaman sedikit. Lagi di pom bensin ngantri kan, di pom bensin ngantri. Tiba-tiba ada yang di belakang itu dia juga ngantri, mau sepedanya di standar motornya itu, sepeda motor standar, tiba-tiba nyamperin cium tangan. Wow, itu subhanallah itu berarti harus juga masih ingat kita alumni tahun 1 itu. Sampai sengaja betul karena di antrian motor yang ditinggal gitu kan, salaman, wah subhanallah. Seneng juga gitu. Justru kesenangan itu kepuasannya itu ya pas gitulah. Iya. Itu apa namanya nilai yang tidak bisa apa namanya dirupiahkan. Betul itu. Berdiri sudah 7 tahun. Kemudian nah, kalau terkait lowongan kerja gimana sih lulusan SMK Kehutanan itu? Jangan-jangan wah ini nggak ada lowongan kerja gitu kan? Bila lah pasti ada yang jelaskan. Nah, apa saja sih yang bisa dirambah oleh lulusan SMK Kehutanan ini dunia kerja gitu kan? Jadi kalau untuk lowongan kerja ya, kalau pengalaman 6 tahun berjalan ya, terkecuali tahun ini karena pandemi cuma gitu ya. Alhamdulillah untuk di sektor kehutanan itu kita kehabisan teman gitu. Biasanya tiap tahun itu lebih dari 50 yang diminta. Tantangan. Enggak semua alumni itu siap Kalimantan di karya Mas Adi Nusantara itu satu mengizinkan anaknya yang tidak siap. Kemudian sebaliknya anaknya siap tapi orang tuanya tidak mengizinkan gitu. Sebetulnya kalau untuk berharap kali dengan syarat orang tua dan atau alumninya itu siap bekerja di luar Pulau Jawa. Biasanya yang paling sering yang dibutuhkan Sumatera dan Papua juga masih ada sebetulnya. Apa namanya peluangnya itu jauh lebih banyak gitu. Jadi memang antara lulusan dengan peluang atau
alumni yang dibutuhkan tuh jauh lebih banyak perusahaan yang Ya, itu. Oke. Emang kendala sih selama saya ngajar juga begitu gitu kan. Cuman kan itu adalah PR kita sebenarnya ya untuk memahamkan orang tua gimana supaya memahami bahwa lulusan SMK ini eh, harus siap kerja tanpa batas geografis gitu kan. Jangan hanya dekat rumah saja, harus berani nyebrang dan lain-lain gitu kan. Nah itulah PR kita untuk memahamkan orang tua ya. Yang mana orang tua itu masih nanggap bahwa wah kerja di luar nanti tidak bisa ditelepon lah, tidak bisa ketemu gitu kan. Susah lah untuk ketemu gitu kan, kalau pulang mendesak gimana, masih seperti itulah sebenarnya gitu ya pemahaman orang tua gitu ya, sehingga ya anak-anak yang mau keluar itu untuk kehutanan kayaknya itu ya terkendala sebagian gitu kan, terkendala intinya itulah pemahaman orang tua gitu kan yang menghambat anak-anak keluar gitu kan ya. betul. Kemudian itu lowongan kerja di kehutanan, mungkin selain di kehutanan di mana lagi itu Pak Ribai? Kehutanan sebenarnya potensi mereka ya, contoh beberapa teman-teman alumni ada di alumni ini bisa diterima ada di Indonesia gitu. Kemudian ada yang di spare part waktu di apa namanya Astra ya Ya. nah, itu juga ada. Jadi memang pada saat itu memang ada list kemudian seleksi daya adaptasi yang baik gitu. Dan ternyata pada saat bekerja juga bagus tuh. Nah, saya itu cerita mereka karena memang jelas selain keilmuan kehutanannya kita juga memperkuat karakternya gitu ya di sini. Nah, memang perusahaan itu justru itu yang masalah itu. Jadi ya intinya kan berbagai lapangan kerja bisa dimasuki lah gitu kan. Bahkan saya lihat ada juga yang di apa itu di kesehatan itu ya. Kesehatan. Ada di kesehatan pas kapan itu berobat di sebuah rumah sakit itu ada di Bogor itu di PM ya kayak. Nah seperti itu. Nah itu kira-kira karakter seperti apa sehingga para siswa ini siap gitu kan di berbagai bentuk atau tipe lapangan kerja itu. Karakter apa sih yang ditonjolkan di SMK Kehutanan ini? Pendidikan karakternya gitu. Memang yang apa namanya yang jadi mutu sekolah ya apa namanya pegangan kita itu memang disiplin ya. Memegang teguh disiplinnya untuk agama dan bangsa gitu kan. Nah, artinya disiplin di situ dalam artian akhlaknya itu dari sisi mereka jam masuk, kemudian setelah masuk memang ada penanaman karakter akhlak seperti misalnya apel pagi, kemudian ada nanti setelah apel pagi kita sholat duha, tadarusan. Nah, ini kan karakter-karakter yang memang religi ya berkaitan dengan religi ya kita kuat gitu ya. Dan insya Allah itu akan menimbulkan kebiasaan yang baik gitu ya. Itu disiplin yang utamanya, disiplin baik itu dari sisi waktu ibadah, kemudian termasuk dari sisi bertanggung jawab untuk tugas dan kewajibannya gitu. Iya betul. Hebat juga ya. Intinya dengan karakter ini kerja dimanapun siap lah gitu ya. Siap untuk kerja dimanapun. Nah kemudian kalau lihat realita keadaan gitu ya di sekitar Bogor ini banyak yang siswa SMK itu atau SMA yang coret-coret dinding lah, tawuran gitu kan, mungkin nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Nah di SMK Bakti Rimba ini
Ada nggak yang seperti itu? Ya, kalau pengamatan kami, alhamdulillah selama 7 tahun berjalan ya berdirinya SMK Kehutanan Bakti Rimba, untuk yang tindakan ekstrim seperti apa namanya tawuran, kemudian membuat kerusuhan di jalanan gitu ya, alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada. Kalau yang nakal-nakal dikit memang punya siswa ya. Alhamdulillah itu sebagai guru juga sekolah memang ada lah yang tapi nakal itu dia mungkin tidak masuk, banyak absensinya itu ada aja yang seperti itu. Tapi kalau sampai ekstrim kemudian narkoba, tawuran, kemudian coret-coret tadi itu alhamdulillah tidak ada, karena memang kalau sudah kelulusan kami mengarahkan seragam ini untuk disumbangkan atau diwariskan ke adik-adik kelas gitu. Oh iya. Jadi tidak ada, jadi bisa bermanfaat lagi gitu ya. Betul. Ya, sebenarnya pertanyaan saya kan cuma konfirmasi aja. Saya kan ikut melihat juga sebenarnya. Kemudian ya itulah. Cuman ini biar kelihatan yang ngomongnya ini Pak Kepala Sekolahnya ini. Ya, saya lihat kan emang saya sendiri kan ikut ngajar di sana. Saya sering juga menekankan jika ketahuan ada yang coret-coret dinding orang itu ini akan saya panggil itu siswanya. Ya intinya mau diajak apapun ayo gitu. Yang penting dia jangan sampai coret-coret dinding orang dan lain-lain gitu ya. Ya seperti itu keadaan. Nah kemudian terkait kualitas lulusan ini, selain bekerja, ada juga nggak dia yang kuliah mungkin di kampus mana yang melanjutkan gitu kan? Iya, ini memang kalau melihat sebetulnya tujuan sekolah kita itu kalau disingkat tuh BMW, Pak Rudi nih. Kebetulan nih pertanyaannya nih. BMW-nya itu bekerja, M-nya itu melanjutkan kuliah, wirausaha. Nah, kalau yang tadi sudah kita kupas ya bagaimana alumni-alumni yang bekerja gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai ada tuh yang bekerja di perusahaan kehutanan. Nah, M-nya itu melanjutkan kuliah. Nah, ini alhamdulillah kalau tiap tahunnya itu alumni kita selalu ada yang diterima di negeri. Nah, yang tahun ini alhamdulillah ada yang diterima di PB, alhamdulillah sekolah vokasi tanpa tes. Kita alhamdulillah sudah menjalin kerjasama dengan IPB sekolah vokasi untuk bekerja sama untuk alumni yang mendaftar lewat jalur undangan. Alhamdulillah lulus. 100% lulus karena yang daftar cuma satu ternyata yang berminat. Nah, tahun-tahun sebelumnya juga ada di ITERA, kemudian di UD gitu ya. Termasuk ada beberapa yang memang di swasta dan dapat sisi. Ya. Ini untuk membuka nih pemikiran dari orang tua yang mau menyekolahkan bahwa SMK itu kelebihannya selain sekolah bisa melanjutkan kuliah. Itu kelebihannya dibandingkan SMA ya. Mungkin alhamdulillah sekolah kita juga sudah banyak sama termasuk dengan ITERA, kemudian ada yang di Bintan gitu ya. Masuk tadi yang BMW, kemudian W-nya itu wirausaha. Nah, wirausaha ini memang kalau saya perhatikan ini ada juga yang memang melanjutkan usaha dari orang tuanya. Contoh, saya lihat ada alumni angkatan 1 itu dia melanjutkan usaha sepatu ya di Ciamas itu. Jadi ya lumayan punya karyawan juga itu. Usaha apa, Pak Ribai, kurang jelas? Usaha bikin sepatu ya. Oh iya. Buat sepatu. Ya betul. Bikin sepatu itu. Sama alumni. Ada juga yang berwirausaha di kuliner juga ada. Ada yang di bagian busana juga ada. Alhamdulillah. Betul. Ya, mungkin itu sebuah gambaran dari hasil pendidikan karakter gitu ya. Jadi siswa ditempa, kalau udah ditempa ini sudah siap dijadikan apa saja gitu kan. Mau kerja di lapangan siap, di kantor siap, wirausaha siap,
mau lanjut kuliah juga siap. Gitu ya. Ya, kita sediakan. Tinggal pilih nanti siswanya itu dari BMW itu. Iya, betul. Dan emang kan tujuan pendidikan ini ya membentuk karakter sebenarnya. Kalau belajar teori-teori dan lain-lain, ya itu bisa sambil berjalan gitu. Iya, keren juga. Kemudian kalau ada pertanyaan gini, katanya SMK Kehutanan, tapi kok kerjanya di bukan kehutanan, gimana itu gitu ya? Nah, pertanyaan itu gimana itu Pak Rifai? Kalau kita memang punya keilmuan kehutanan, tapi kalau memang bersangkutan ilmu pokok bukan di kehutanan, baik dan baik bagus-bagus saja, karena berarti itu menandakan bahwa sekolah kita punya tadi daya adaptasi yang tinggi, Ya, daya suai yang jangan sampai mereka itu hanya terpaku atau pada pekerjaan yang di bidang kehutanan. Akhirnya ketika peluang kehutanan tidak ada, mereka ya tidak bisa kerja kemana-mana. Bagusnya memang di kehutanan supaya linier gitu ya. Tapi kalau kami menganggap kalau mereka bisa bekerja di luar kehutanan itu prestasi tersendiri, karena mereka punya daya suai yang baik gitu ya. Betul. Saya tuh jadi ingat mata pelajaran atau mata kuliah satwa liar ini. Katanya bahwa spesies atau jenis satwa yang generalis itu akan lebih bertahan gitu ya dibanding spesies atau jenis yang spesialis gitu kan. Nah, betul. Saya perhatikan siswa SMK juga demikian. Jadi di sekolah dia dibentuk untuk menjadi spesies generalis, ada juga yang suka spesialis itu kan. Yang jelas kita siapkan untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun, dalam lapangan kerja apapun. Dan saat ini kan kalau kita lihat orang yang bertahan itu adalah orang yang spesies generalis itulah gitu ya. Survive mereka di lapangan. Misalnya kondisi ada corona dia tetap enjoy, tidak ada corona juga dia enjoy gitu ya. Gitu. Jadi meskipun lulusan kehutanan bisa kerja dimanapun, itu tandanya dia survive lah, gitu kan? Betul. Nah, kemudian kan saya lihat SMK Kehutanan ini kadang ada yang dilatih untuk nginep di hutan sampai berhari-hari. Itu tujuannya apa itu, Pak Rimai? Ya, jadi memang di pembelajaran kita memang ada praktik ya. Memang praktek itu punya peran penting dalam pembangunan karakter tadi, kembali ke karakter. Karena memang kita menyiapkan ketika anak-anak lulus, siap untuk bekerja. Kemudian bekerja pun dengan segala medan, dengan segala topografi maupun geografi gitu ya. Nah, bagaimana mengelola praktek itu tersebut supaya memang seperti kondisi real pada saat mereka kerja. Nah, salah satunya memang pengaman guru ya, termasuk Pak Rudi, kemudian ya saya pernah lah bekerja di kehutanan gitu. Memang mereka harus siap survive di lapangan. Karena segala sesuatu yang dibutuhkan di lapangan saat kerja, kita akan coba pelan-pelan tanamkan ke siswa kita untuk dipraktekkan. Ya, tadi itu contohnya misalnya pada saat praktek mereka berhari-hari, misalnya minimal 3 hari di lapangan. Kemudian tidak bermalam di villa atau di penginapan yang bagus. Kayak Bipak gitu ya. Saya pun kita pernah juga kan jalan tuh di forum perhutani ya gitu ya. Sampai mereka flying camp gitu, berpindah-pindah gitu kan, masak sendiri, kemasin bivak sendiri, dirikan sendiri nanti kalau sudah sore. Nah, ini tujuannya memang mereka supaya survive, supaya adaptasinya tinggi ketika mereka bekerja dan jadi nggak kaget gitu. Betul. Iya, begitu ya. Jadi dengan nginap di hutan, makan apa adanya, masak sendiri itu membentuk kemandirian lah gitu ya. Untuk bekal dia setelah lulus gitu ya. Dan itu hal yang utama lah dari sebuah sekolah kalau menurut saya gitu. Iya, betul. Kadang kan saya lihat
kalau di sekolahan lain atau selain SMK gitu, selain SMK Bakti Rimba lah, siswa sudah kelas yang sudah masuk tahap SMA atau SMK itu kadang masih manja gitu ya, mungkin apa-apa mau disuapin apalah. Nah mungkin Ya, dengan membentuk kemandirian seperti itu, dia akan inilah gitu ya, lebih mandiri gitu ya. mandiri gitu ya. Mhm. Mungkin saya bisa contohkan lagi nih Pak Rudi. Contohnya misalnya kayak tadi PKL tadi. Selama kelas 11 mereka PKL itu 2 bulan itu dilepas dengan perusahaan maupun instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah biasanya kita KPH, sedangkan kalau swasta kita dengan perusahaan. Nah, ya tadi itu mereka pada saat PKL harus betul-betul dituntut mandiri, ya, makan sendiri, kemudian masak sendiri, bahan baku atau logistik habis ya cari sendiri. Walaupun ada beberapa perusahaan yang bisa menyediakan, tapi selesainya mereka PKL itu karakternya sudah berbeda. Bahkan orang tua pun banyak yang dulunya makan, jangankan makan masak sendiri, bahkan makan di rumah itu minta diambilin tuangnya. Nah, dia nyampe rumah itu, nyampe pulang dari PKL tuh cium tangan, mungkin kangen mungkin ya, ambil sendiri itu sekarang udah beda. Karena memang jauh pada saat di rumah dengan di lokasi PKL gitu. Nah ini salah satu bentuk praktek di mana anak-anak ini membangun kemandirian tadi. Betul. Saya terus terang aja mendengar paparan dari Pak Rimba bahwa siswa bisa jadi mandiri, bisa asalnya dimasakin sekarang bisa masak sendiri di rumah apa. Sampai ini nih mau keluar air mata gitu ya, hebat sekali. Iya. Karena kan problem anak-anak ya diantaranya mendidik kemandirian itu tidak gampang lah. Betul. Nah, kemudian berikutnya terkait fasilitas sekolah ini. Kalau kita lihat kan, wah SMK ini fasilitasnya gini-gini aja nih. Mungkin ada juga kan orang tua yang berpikir, jangan di sini deh, fasilitasnya ini nggak ada lapangan apalah, nggak ada mungkin lantai pun tidak dari ya mungkin lantai maunya yang kaca gitu kan, dinding maunya emas dan lain-lain. Nah, ini gimana ini SMK? Iya, kalau memang dari sisi sarana dan prasarana kita masih terus berbenah ya. Tapi sebetulnya perlu dicatat bahwasanya kalau memang sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kompetensi kita sudah sangat bagus. Saya ambil contoh misalnya alat praktek gitu ya. Alat praktek itu alhamdulillah kita tidak kalah. Kalau ada jurusan kehutanan, kemudian kita ada program studi pemetaan atau pengukuran, itu kita alatnya bagus-bagus. Ada GPS, manometer, kemudian meter dan lain-lain. Itu kita tidak ketinggalan dengan kehutanan, bahkan yang negeri itu tidak ketinggalan. Kemudian yang rehabilitasi sama dengan alat-alat yang rehabilitasi produksi bibit kita sudah sangat bagus. Hanya memang kita yang sedang kita benahi sarpras yang berkaitan dengan lapangan tadi, nilai tambahnya seperti lapangan upacara, kemudian lapangan olahraga. Kalau dilihat memang masih ya pelan-pelan kita bangun gitu ya, tapi masih memang dari katakan masih kurang lah. Betul, Pak Ribai. Ya sebenarnya saya kan sering ke hutan juga kan. Kemudian ya sebenarnya fasilitas seperti itu ya tidak jadi masalah. Justru kalau udah kerja di hutan, kita ini katakanlah mau sholat gitu ya. Sholat itu kan di hutan itu, tidak, kalau mau sholat di hutan itu tidak ada yang tempat yang datar, ada sajadah, ada keramik, kan tidak ada gitu kan. Mungkin di atas batu lah, di atas pasir atau apa. Tapi sholat bisa dilakukan meskipun fasilitasnya seperti itu. Nah, fasilitas SMK Kehutanan saya lihat mungkin maknanya bisa ke sana juga. Fasilitas seperti itu emang di alam juga ya apa adanya lah gitu kan. Mungkin seperti itu ya Pak Riwaya. Betul. Kita punya skala prioritas kalau memang untuk
pembangunan sarpras ya, fasilitas. Kalau prioritas untuk praktek kita paling utama, skalanya paling utama. Memang kita sekarang memang lagi pelan-pelan skalanya prioritasnya ke nilai tambah tadi, misalnya lapangan olahraga, lapangan upacara. Tetap kita harus, namun sekolah mau bagus ya. Bahkan saya sering lihat itu video yang sekolah Rimbo atau itu apa itu sekolah di dalam bipak lah atau di bawah apa itu atap dedaunan atau apa, bisa juga dia belajar gitu kan ya sebenarnya. Dan hal ini sering kita lihat bahwa ada orang tua yang bawa anaknya gitu kan, mau sekolah lah, ngeliat-liat dulu nih sekolah barunya. Kata orang tua, survei dulu. Kata orang tuanya itu, wah ini bangunannya nggak meyakinkan ini. Intinya banyak orang tua yang cenderung melihat bangunan gitu kan. Tapi kalau saya sendiri ya cenderung melihat sekolah itu adalah itu tadi, fasilitas prakteknya ada nggak, kemudian guru-gurunya bagaimana gitu ya. Kalau saya lihat sih, ya kalau di SMK Kehutanan, saya termasuk ya yang angkat jempol juga lah, guru-gurunya banyak yang S2 gitu kan. Kemudian fasilitas praktek juga di Bogor ini gimana fasilitas praktek kehutanan, lebih memadai atau gimana ya? Kalau yang di Bogor, maksudnya yang di SMK atau gimana maksudnya? Maksudnya SMK Kehutanan di Bogor ini tempat untuk praktek lebih banyak gitu kan, mungkin ada sipol lah, litbang dan lain, dibanding kota lain gitu, gimana nih Pak Ribai? Ya, karena memang kalau kita lihat justru di Bogor ini kelebihannya banyak laboratorium atau banyak kantor-kantor yang sifatnya ilmunya di kehutanan. Kita nggak kesulitan karena memang justru kebanyakan daerah lain itu yang masuk ke Bogor untuk belajar. Nah kalau kita sudah jadi tuan rumah nih, ya tadi disampaikan para kayak Sifor, UPI, Puskesbang, Balai Perbenihan, bahkan di Asia Tenggara pun ada Syamil Biotrof gitu ya, dekat sekali. Bahkan aksesnya kalau kita mau ke kementerian, mau ke Jakarta juga tidak jauh. Jadi itu laboratorium lapangan itu tersedia sangat banyak tuh kalau di Bogor, jadi nggak kesulitan. Makanya penempatan PKL pun mudah untuk kelas 10 karena memang masih di sekitar Bogor itu sangat banyak, bahkan di IPB pun lengkap, Persemayan juga, BPDAS juga ada, Persemayan ada banyak, lebih dari 2 itu. Jadi unggulan juga buat sekolah kita gitu ya. Betul. Apakah SMK Bakti Rimba sudah ada kerjasama dengan itu tadi lah, dengan Syamil Biotrop, dengan IPB, dengan SIPO dan lain-lain, atau pernah nggak praktek di tempat-tempat itu gitu kan? Kalau kerjasama, alhamdulillah kita ada dari tadi yang kami sebutkan, ada 3 instansi yang sudah kita kerjasamakan, sudah MOU untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama itu tadi Syamil Biotrop, itu dengan direktur utamanya Pak Direktur Utama Syamil Biotrop Pak Irdika. Pak Irdika ya, Pak Irdika sudah kerjasama kita alhamdulillah selama 5 tahun ke depan. Kemudian dengan Balai Perbenihan di Bogor, Cihelet, kita juga sudah kerjasama. Dengan BPDAS, alhamdulillah kita juga sudah kerjasama. Nah ini kita sudah kerjasamakan untuk 5 tahun ke depan. Nah, sedangkan beberapa lokasi yang lain yang belum dikerjasamakan, kita juga mudah sebenarnya, tinggal berkirim surat permohonan praktek. Nah kita kalau praktek memang sudah hampir tidak ada lokasi yang belum dikunjungi ya. Kalau insya Allah kalau untuk di Bogor kita kalau praktek di kelas 10 itu tersebar sampai dari dari Kebun Raya Bogor, LIPI, kemudian Syamil Biotrop, Badan Informasi Geospasial juga pernah di Pinong, kemudian ada juga di IPB, kemudian Puslitbang, itu kita sudah praktek di beberapa tempat itu. Gitu ya. Bahkan kalau saya sendiri sih memandang bahwa jika tempat-tempat itu sudah pernah dijadikan tempat praktek, maka itu adalah bukti bahwa SMK sudah bekerja sama gitu. Itu betul, kan ya. Betul. Nah seperti itu. SMK ini kan di Bogor banyak nih SMP alam gitu kan, atau pokoknya SD SMP yang alam-alam gitulah.
Nah, kira-kira kalau dari SMP atau SD, SMP alam itu sangat klop nggak kalau mau lanjutkan ke SMK kehutanan ini? Misalnya Ya, anaknya suka sangat alam-alam, gitu kan? karena sudah linear. Mereka jiwanya sudah terbangun tuh, jiwanya sudah Hmm. terbangun gimana mereka itu mencintai tentang lingkungan ya, lingkungan atau tentang alam gitu ya. Kalau mereka kemudian melanjutkan ke SMP kehutanan ini sangat erat kaitannya ya, sangat linear. Community untuk orang-orang yang adik-adik yang lulusan dari sekolah alam kemudian melanjutkan ke SMK kehutanan. Jadi kompetensinya ditingkatin tuh. Betul, ya. Misalnya anaknya SMP-nya suka naik gunung, begitu masuk SMK akan Ya, banyak lagi naik kan itu. gunung. Iya, iya, betul, betul, betul. Gitu. Kalau tahun ini atau setiap tahun gitu ya, yang daftar gimana itu? Cenderung naik atau cenderung turun nih, pribadi? Kalau tahun ini, kalau tiap tahun ya, kalau kita mengalami memang kenaikan, tapi kalau tahun ini, kalau melihat bulannya kita mengalami penurunan. Ya, karena memang mungkin masih masa pandemi COVID-19 Ya, gitu ya, tapi ya. sebenarnya trennya naik. Walaupun kenaikan tren itu nggak signifikan. Kayaknya memang kalau kami perhatikan SMK Kehutanan itu anti mainstream ya, agak berbeda dengan SMK yang lain. Jadi memang akhirnya terseleksi secara alami orang-orang yang punya minat khusus masuk ke kehutanan. Iya, iya. Nah, memang ya plus minusnya di angka 60 lah. Plus minus di angka 60. Jadi ternyata kalau dilihat datanya, swasta yang di Indonesia kita tuh paling banyak. Iya, ya. Iya. Ke SMK kehutanan itu orang-orang yang punya minat khusus gitu, anti mainstream. Betul, betul, Jadi betul. kan gitu ya. Karena memang mungkin saya salah nih, tapi kalau saya amatin, saya ambil contoh misalnya anak-anak SMK, lulus SMK kok ternyata ngelihat prakteknya mencangkul. Kok kayaknya kotor-kotoran, kok kayaknya padahal ya itu kompetensi gitu. Iya, Kadang-kadang mereka ikut kayaknya karena nggak belum punya tujuan yang pasti bagaimana mereka setelah lulus mau jadi apa, akhirnya mengikuti temennya, sudahlah kita praktek yang enjoy aja di lab atau di ini. Nah, kadang begitu mindsetnya gitu ya. Iya, iya, betul. Untuk tahun ini memang masih ada angka yang turun gitu, trennya turun. Tapi kita masih optimis ya, karena memang ada banyak beberapa lulusan SMP ini yang sepertinya belum menentukan pilihannya untuk sekolah di mana, karena memang masih masa PSBB gitu ya, mereka belum banyak bergerak. Belum juga pengumuman SMA negeri atau SMK negeri. Ya, ya, betul. Terus kalau saya menyikapinya begini, Pak Ribai, dengan jumlah siswa segitu, mungkin ada pihak bilang, wah itu kok sedikit amat gitu. Kalau saya memandangnya bahwa dengan jumlah siswa yang tidak membludak, justru kita ngasih pembelajaran, ngasih praktek itu akan, istilah Sundanya itu tergeroh gitu ya, atau tertangani gitu ya dengan siswa yang seperti itu. Kalau kelas-kelas eksekutif kan biasanya kan terbatas sedikit gitu kan, beda dengan kelas yang ekonomi lah. Ekonomi ini cenderung ramai, tidak tidak terurus gitu. Nah, mungkin SMK Kehutanan masuk kelas eksekutif juga ini sebenarnya gitu. Bola utamanya itu, kalau memang tidak banyak, hanya kita fokus pada siswa yang tidak banyak gitu ya. Jadi makanya terkontrol, termonitor. Jadi alhamdulillah praktek dari sisi anak yang biasa-biasa saja sampai yang bagus ya kita termonitor. Akhirnya kan insya Allah bagus semua. Kecuali kalau sampai pada sekolah yang skalanya besar gitu ya tidak termonitoring ya, akhirnya kan bahaya juga gitu ya. Kita punya sedikit nilai tambahnya ya termonitor tadi, betul Mbak. Betul. Mungkin ya gara-gara termonitor ini jadi para siswa itu mana ada berani coret-coret dinding orang dan lain-lain karena termonitor ketat gitu ya. Tapi beda dengan SMK yang penuh sesak sampai nggak tahu itu anak ngapain gurunya sampai nggak tahu karena mungkin kebanyakan gitu. Nah itulah mungkin positifnya, dan itu menurut saya sih sebuah keunggulan lah gitu ya. Nilai tambah itu. Ya, gitu. Mungkin ada yang lain Pak Riba yang mau disampaikan? Iya, kalau sampaikan
banyak sebetulnya, tapi ini yang apa namanya, yang namanya masuk dari Pak Rudi sendiri sebagai apa namanya tenaga ahli ya di bidang kehutanan, apa namanya auditor, kemudian juga guru, dosen juga gitu ya. Nah ini kalau menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini kan memang pembelajaran masih terbatas gitu ya. Ini kalau menurut Pak Rudi sendiri, apa yang solusi atau apa namanya masukan yang bisa ditawarkan agar kualitas kita nggak turun, tapi kesehatan itu tetap diutamakan gitu ya. Ya. Wah, ini jadi terbalik nih yang wawancara ini. Yang jelas kan saya setuju lah yang sudah berjalan di SMK ini. Diantaranya kan mungkin dari seminggu itu 2-3 hari masuk, kemudian sisanya di rumah gitu kan. Dan 2-3 hari masuk itu nggak masuk semuanya kan, jadi ada yang apa mungkin sip-sip lah gitu kan. Nah seperti itu. Karena kan apapun itu kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada, jaga jarak dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ya sebenarnya apa yang dilakukan SMK ini yang itu tadi dalam seminggu berapa hari masuk dan lain-lain itu sudah mau apa lagi dengan keadaan ini gitu kan, seperti itu sudah optimal. Yang jelas ada pembelajaran, siswa tetap terpantau gitu kan, kesehatan juga tidak kita abaikan. Itu aja sebenarnya. Mungkin itu Pak Ribanya. Boleh lagi boleh ya? Gimana? Nanya lagi boleh berarti ya? Oh. Gantian nanya. Iyalah. Mau. Nah ini kan tadi di awal apa obrolan kita itu ada tantangan bagaimana orang tua yang belum bisa merestui anaknya, utamanya ibu-ibunya nih, merestui anaknya untuk kerja di luar Pulau Jawa. Nah, ini kan tantangan tersendiri ya buat kita. Nah, kalau Pak Rudi sendiri pengalaman-pengalaman yang sudah banyak sekali ya pengalamannya, ini trik-triknya gimana ya caranya orang tua itu memang yakin betul bahwasannya kerja di kehutanan, di luar kehutanan itu aman sebenarnya, safe gitu. Ya. Ya mungkin pihak sekolah ini Pak Ribai perlu intensif memahamkan orang tua siswa. Jadi yang kita pahamkan ini bukan hanya siswanya saja, tapi orang tuanya juga sekali-kali. Ya mungkin orang tua si A jadwalnya kapan disuruh datang atau gimana lah, kasih jadwal atau apa, kasih pemahaman, kan. Kemudian kita perlu mungkin di media, karena ini eranya media sosial lah gitu ya, perlu di media kasih pemaparan atau apa, bahwa kerja di luar Jawa ini sudah bukan jadi hambatan lagi. Sudah intinya geografis ini bukan jadi batasan kita untuk bekerja, bergerak. Misalnya dia kerja di Papua katakan. Kalau kangen orang tuanya tinggal video call, lihat muka, oh anak saya ini seperti ini gitu kan. Kemudian anaknya juga kalau video call belum terobati, ya transferlah hasil penghasilannya ke orang tua. Itu akan lebih, kalau yang saya lakukan seperti itu, jauh dari orang tua itu cukup video call sama transfer itu aja, kalau udah itu sudah gitu kan. Kemudian satu lagi Pak Ribai, sekarang ada kan pesawat gitu ini. Jadi kalau terjadi misalnya ada urgent atau apa di rumah orang tua ini, si anak ini bisa pulang dengan cepat pakai pesawat. Kalau dulu emang gitu ya, kehutanan ini pakai kapal, di kapal mungkin 2 hari, 1 minggu. Sekarang ini hanya hitungan jam saja kan sudah nyampe. Sudah sampai. Dan saya pernah kerja juga sebelum era internet ini, kerja di Sarawak, Malaysia itu pulang hanya 2 bulan sekali itu ke Indonesia gitu ya. Sama orang tua hanya telepon biasa aja, nggak ada video call, nggak ada apa. Gitu. Dan itu tidak jadi masalah karena sudah ada pesawat gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang sudah bisa video call, sudah bisa telekonferensi gitu ya, dan lain-lain. Nah itulah bagi pihak sekolah menurut saya sih intensif gitu ya, untuk ngobrol dengan para orang tua siswa itu.
Seperti itu mungkin Pak Riba ya. Betul juga. Memang, tadi itu geografis sudah nggak terhalang lagi dengan faktor geografis ya. Dan betul Pak, saya baru terpikir sekarang. Jadi selama ini yang kita sosialisasikan, melakukan pendekatan, kemudian termasuk melatih, itu siswa aja. Orang tua siswa itu seolah-olah bisa dikatakan kurang kita komunikasi, bisa masih abai kita. Nah, betul juga nih, jadi membuka pikiran saya bahwasanya memang sosialisasi itu bukan cuma orang tua, bukan cuma siswa. Orang tua juga penting. Orang tua kalau anak panahnya udah kita asah, tapi busurnya nggak ngizinkan untuk dilepas ya, juga itu ya. Benar-benar nanti pasti ke depan kita akan komunikasi, kumpulkan, bahkan kalau bisa ada perusahaan itu datang, orang tua suruh datang juga gitu ya. Bagaimana sih kondisinya yang teman? Kita ke siswa aja kita geber gitu ya. Tapi orang tua juga. Mantap. Alhamdulillah. Ya mungkin itulah Pak Ribai kalau dari saya, dan harapannya sih bisa saja kan sekolah bilang ke para siswa, siapa saja orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya keluar atau masih berat itu ini, bisalah dari pihak sekolah mungkin dipanggil datang ke rumah untuk ngobrol atau apa. Walaupun pihak sekolah nggak bisa, orang tua nggak mau kedatangan pihak sekolah ke rumah, ya orang tuanya datang ke sekolah, siap gitu kan. 24 jam yang jelas, yang penting kan kalau kita mah bekerja itu mau di sekolah mau di apa, yang penting memberi dulu lah yang terbaik gitu ya. Oke, itu mungkin saya sudah dapat ilmu banyak, alhamdulillah, dari Pak Rudi, banyak nih wawasan dan ilmunya nih. Ya, itulah Pak Ribai untuk kalau ada yang lain nggak mau disampaikan ini? Kalau saya mungkin harapan ya, harapannya untuk ada harapan untuk adik-adik kita gitu ya, adik-adik kita yang sekarang ini masih mungkin mengalami kejenuhan gitu ya, saya berharap ini masih tetap produktif gitu ya, tidak kemudian membawa situasi seperti ini tuh dirundung pada kesedihan gitu ya. Kita masih bisa produktif, bisa belajar itu bukan hanya cuma di sekolah. Kita sedang rencanakan untuk belajar tatap muka dengan formasi 2 kali online, 3 hari untuk offline atau tatap muka. Nah, ini harapannya untuk teman-teman atau adik-adik yang menyaksikan gitu ya, tetap produktif dan semangat, bahagia selalu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir gitu ya Pak Rudi ya. Amin. Iyalah. Oke, itu aja mungkin Pak Riba ya. Ya, semoga obrolannya bermanfaat. Kemudian semoga kita sebagai tenaga pengajar ini sehat selalu gitu kan. Ya, dilancarkan semuanya. Itu saja. Salam buat Nyonya dan adiknya lah. Salam kembali. Ya. Gitu Pak Riba ya. Atur nuhun pisan sudah mengganggu waktunya. Ya. Makasih banyak Pak Rudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.